Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode bagi dua atau bisection method. Ini adalah salah satu bab atau metode yang ada di metode numerik, begitu ya. Jadi ini salah satu metode yang digunakan untuk mencari akar-akar suatu persamaan, begitu, atau solusi dari suatu persamaan. Jadi bayangan atau gambaran dari solusi atau akar-akar itu adalah perpotongan grafik fungsi yang dimaksud, yang dicari solusinya dengan sumbu x, begitu ya. Ini kita mencari titik ini, begitu ya. Nah, pendekatan yang dipakai kalau pakai metode bisection atau bagi dua ini adalah menetapkan dua kondisi awal atau nilai awal, gitu ya, yaitu xn dan xn plus 1 ini, dimana syarat dua nilai awal itu adalah harus berbeda tanda fx-nya, gitu ya. Jadi kalau xn ini dimasukkan ke x akan menghasilkan fx akan ini ya, ke bawah ini berarti artinya negatif, ini ya, ke sumbu y negatif, ke bawah berarti negatif, gitu ya. Terus kemudian yang xn plus 1 kalau dicari nilai fxn plus 1 nya adalah ini ke atas begini. Jadi ini yang benar, syarat kondisi awal harus berbeda tanda, satunya ke bawah begini atau negatif, satunya harus positif. Boleh terbalik, boleh yang xn-nya yang ke atas atau positif, yang xn plus 1-nya fxn plus 1-nya yang negatif atau ke bawah, tidak masalah. Yang penting berbeda tanda, gitu ya. Nah, begitu. Terus kemudian kita mencari xt atau nilai x yang lain. Kalau pakai metode bagi dua ini berarti kita mencari titik tengah antara xn dan xn plus 1, yaitu bisa kita dapatkan dengan cara menambahkan xn ditambah dengan xn plus 1 ditambahkan kemudian dibagi dua, gitu ya. Akan kita dapatkan xt ini tengah-tengahnya, gitu. Terus kemudian kita cari nilai fxt-nya. Nah, ini. Nah, kalau sudah ada nilai fxt-nya, kita lihat nilai fxt-nya itu sama, hasilnya negatif apa positif, begitu ya. Kalau ini dalam gambar ini berarti kan ini ke bawah negatif ya, tandanya sama dengan xn, gitu. Nah, setelah kalau tahu ini sama dengan xn begini, berarti nantinya xt pada proses selanjutnya xt ini dianggap sebagai xn yang baru, begitu ya. Gitu, sehingga tetap beda tanda xn yang baru dengan xn yang xn plus 1 yang lama itu, gitu. Terus kemudian dari dua ini xn yang dulu dengan xn plus 1 itu kita cari titik tengahnya lagi, gitu ya. Kita dapatkan di sini, misalkan di sini xt yang baru. Xt yang baru juga gitu, kita cari nilai fxt-nya, gitu ya. Kalau di sini kita dapatkan di atas, gitu ya. Nah, itu tandanya sama dengan xn plus 1, sama-sama positif, sama-sama ke atas, gitu ya. Sehingga selanjutnya kita pilih yang xt baru ini menggantikan xn plus 1, begitu. Begitu seterusnya sehingga diperoleh nilai yang sangat dekat dengan titik perpotongan ini. Ini titik yang kita cari, gitu kan ya. Sehingga nantinya kita dapatkan titik yang sangat dekat dengan solusi itu, begitu. Itu strateginya. Oke. Langsung saja kita praktik mengerjakan suatu masalah menggunakan Excel ya, pakai metode bagi dua atau bisection method ini. Nah, ini kita mencoba menyelesaikan ini ya, masalah ini. Fungsinya yang kita selesaikan x pangkat 3 dikurangi 20x pangkat 2 tambah 13x plus 12, gitu ya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kita mulai ini, kita siapkan ini ya, kita siapkan kolom-kolom ini yang kita butuhkan. Iterasi keberapanya x1, x2, terus xt-nya, nanti fx1-nya, fx2-nya, gitu. Oke. Ini kita tulis saja dulu, gitu. 1, 2, 3, gitu. Dan seterusnya. Terus kita menetapkan x1 sama x2-nya. Kita asal dulu lah. Kita misalkan pakai angka 0 dan 1, begitu ya. Oke. 0 dan 1 begini, misalkan kita letakkan gini. Oke. Oh iya, kita juga perlu nyeting itu ya, angka di belakang komanya biar nantinya kita dapat ketelitian yang sesuai, gitu ya. Misalkan ini kita bisa nyetingnya pakai klik kanan, terus ini ya, ini bisa kita tambahkan koma di belakangnya ini. Begini. Misalkan ini 4
belakang koma, saya butuh 6 misalkan 6 di belakang koma. Oke, sudah. Ini semuanya nanti tersetting 6 angka di belakang koma gitu. Oke, terus kemudian kita hitung ini ya, fx1 sama fx2 nya gitu ya. Kita ikuti fungsi ini. Kalau ini fx sama dengan x pangkat 3 ini ya. Begini, kalau fx1 ya gitu ya. Di sini fx1, maka semua x di sini juga kita ganti dengan x1 sehingga gini ya. Kita pakai x ini, maka kita mulai dengan sama dengan gitu ya. Terus kemudian x1-nya kita ini ya, kan di sini harus jadi x1 pangkat 3 gitu ya. Maka kita ini klik di sini. Ini terus ini x1-nya terus dipangkatkan 3 pakai tanda begitu, yang di atasnya angka 6 itu ya. Ini pangkat 3. Terus kemudian dikurangi dengan x1 lagi, kita pakai x1 lagi begitu. 20 ya, ada dulu 20 dikalinya pakai bintang kalau dia ya. Terus dikali dengan ini ya, ini x1 nya terus dipangkatkan 2. Ini L16 ini tidak perlu diketik ya. Ini juga nggak selalu L16, yang jelas X1 kita X1 banyak X1 aja kita klik langsung kita muncul L16 dengan sendirinya gitu. Oke, terus kita lanjutkan, ini ditambah dengan 13 dikali, ingat kalinya ya, bintang X1 lagi, ini kita klik. Oke, terus ditambah 12 tambah 12. Oke, sudah seperti itu, terus kita enter. Oke, kita dapatkan 12 ini. Terus kemudian ini kalau ingin menghitung yang fx2 dengan ini kan sama ya, rumusnya nanti fx1 sama fx2 itu sama rumusnya pakai fx ini, tapi cuma berbeda isinya. Kalau fx1 ini kembali ke 1 ini ya yang kita hitung, terus kemudian kalau fx2 ini akan x2 ini. Nah, karena ini tadi x1 sama x2 nya bersebelahan, x ininya juga ini, maka kita bisa tinggal geser aja gitu ya ke kanan. Nah, ini kalau kita klik di sini kita akan melihat ini rumusnya ini ya, M16. Kita lihat posisinya X2 ini kan, nah ini M16 gitu ya, M16 dipangkatkan 3 ya, terus dikurangi 20 M16 lagi dikuadratkan tambah 13 M16 tambah 12. Oke, sudah benar ya, jadi tidak perlu mengetik itu lagi. Tapi ingat tadi langkahnya ya, cek apakah fx1 dan f2 berbeda tanda atau beda positif negatif. Kalau di sini kita lihat masih sama-sama positif ya, berarti masih salah satunya salah gitu ya. Jangan khawatir kalau salah begini, kita tidak perlu dari awal, kita tinggal langsung ganti ini aja ya. Misalkan ini kita pakai ini 2 begitu ya. Oh, ini sudah dapat berbeda ya. Jadi x1-nya negatif, x2-nya itu jadi begini. Oke, sudah benar. Kita sudah melalui tahap 2 ya, sudah dapat fx1 sama fx2 dengan berbeda tanda. Terus yang tahap ketiga, hitung nilai xt menggunakan ini ya. Jadi xt ini kalau sudah x1 sama x2 nya sudah benar menghasilkan yang beda tanda begini, maka kita menghitung xt selanjutnya yaitu sama dengan, terus kita buat kurung ya, kurung x1 ditambah x2 dulu ya, kita tinggal klik aja. Jadi kalau mau x1 ditambah x2 ini gitu ditutup kurung, terus dibagi 2, baginya pakai atau gitu ya, garis miring per 2 gitu. Terus kita enter. Nah, kita dapatkan 1,5. Jelas ya, antara 2 sama 1 kan tengah-tengahnya 1,5. Oke, sudah dapat gitu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung fxt ya, dengan cara yang sama yang tadi, sehingga karena x2 xt ini bersebelahan juga, rumusnya sama, kita juga tinggal geser aja saja gitu ya. Oke, kita sudah dapatkan fxt begitu. Oke, terus kemudian kita cek ya. Ini sekarang poin yang keempat ini. Poin keempat kita cek ini perkalian antara xt dengan x1 ya. Kita cek di sini. Kita cek apakah negatif apakah positif gitu ya. Kita buat ini aja, sama dengan ya, terus if ya, jika ya, jika kita buat logikanya, jika kan ini x1 sama xt ya, x1 ini dikali pakai bintang dengan ini, itu kalau misalkan kurang dari 0 ya, maka kita kasih tanda negatif. Jika sebaliknya, maka kita kasih tanda positif.
gitu. Kita pakai tanda petik ya untuk yang tidak angka di situ. Oke, terus kemudian di enter begini saja. Oh, jelas ya. Di sini x1 sama x t. Oh, ini harus salah ya. Sorry. Ini kan harusnya kalau ini negatif, x1 negatif, fxt juga negatif, maka harusnya positif ya. Gak salah ini ya. Oh iya, saya salah naruh ini ya. Tadi harusnya bukan x2 tapi yang xt ya. Saya hapus yang ini, saya ganti yang ini. Oke, sudah ini. Saya enter. Oke, sudah benar positif gitu ya. Minus sama minus positif. Oke. Terus kemudian kita lanjut ke ini poin 4 nih. Jika ini negatif ya. Jika ini negatif, maka nilai x2 yang baru adalah xt gitu ya. Kita masuk di sini. Kan kalau negatif ya, ini kalau negatif, tanda ini negatif, maka x2-nya itu diganti dengan xt. Saya masukkan di sini dulu aja ya. Kalau ini negatif, saya pakai if jika di sini itu negatif kurang dari 0 atau ini itu sama dengan tak kasih tanda negatif gitu ya, maka ini harus sama dengan, kalau negatif maka x2-nya itu adalah xt ya. Tak klik di sini, klik x2-nya itu diganti dengan xt. Jika tidak ya, jika tidak negatif, maka nilainya akan tetap itu, x2-nya tetap nggak berubah gitu ya. Maka saya ambil yang dari atasnya, saya enter gitu. Nah, karena ini tadi tidak negatif, maka tetap kan ya atasnya. Itu juga yang ini kita perlu kalimat yang kedua ini. Jika tidak ya, artinya jika positif ya. Jika positif maka x1-nya sama dengan itu. Kita buat sama dengan jika ininya itu ini kan jika tidak negatif berarti positif ya. Jika itu sama dengan positif, maka jika positif maka x1 baru adalah xt ya. Ini ya, ini tak ganti itu. Terus ini kalau negatif maka dia tetap atas gitu. Oke. Terus saya enter gitu. Nah, lihat ini, karena ini positif maka ininya yang berubah, ini tetap gitu. Oke. Nah, ini yang selanjutnya, proses-proses yang lainnya ini sama persis ya, tidak berubah, sehingga tinggal kita tarik saja. Kita blok ini, terus kita taruh kursornya di ujung sini, terus kita tarik ke bawah gini. Oke, sudah. Terus kemudian dari sini kita blok semua sampai situ, kita tarik ke bawah terus sampai yang kita inginkan gitu ya. Misalkan sampai sini. Oke, tinggal begitu. Terus kita hitung errornya. Ini kan kita berhentinya itu sampai errornya seperti yang kita inginkan. Kita menghitung errornya dulu. Di errornya itu adalah ini cara menghitung errornya. Sebenarnya cara menghitung error macam-macam ya. Kali ini kita pakai yang ini. Dxt ya. Ini saya tulis xt ini sama dengan ya. Tak kasih. Oh iya, sorry, maaf. Ini harusnya di sini ada harga mutlak ya, epsilonnya, biar tidak ada positif negatif. Saya harusnya ada harga mutlak di sini. Oke, langsung saja di sini saya terapkan harga mutlak. Kalau harga mutlak di Excel pakai ABS gitu ya. ABS, terus kemudian kita pakai kurung buka. Ini double karena butuh itu ya, pecahan itu. Terus xt-nya itu ini berarti ya, xt-nya ini. Terus dikurangi dengan xt sebelumnya, berarti atasnya ini. Saya tutup kurung dulu. Ini maaf, ini bisa ini ya. Oke, ini nggak terlihat di sini, tapi bisa lihat di atasnya ya. Ini sudah. Terus kemudian dibagi dengan xt, dibagi dengan xt-nya. Kita klik lagi xt-nya. Oke, sudah, tutup kurung, terus di enter.
Oke, sudah dapat. Dengan cara yang sama errornya kita bisa tarik ke bawah sampai ke bawah gitu ya. Nah, oke. Ini sampai proses ke berapa ini? 12. Ini kita dapatkan errornya segini gitu ya. Ini errornya pada iterasi ke-12 kita dapatkan errornya segini. Saya kasih tanda ya. Ini errornya, kemudian kita dapatkan akar-akarnya dengan error segitu adalah segini. Ini menunjukkan hasil akar-akarnya ya. Akar-akarnya dengan error segini. Kalau misalkan kita butuh error yang lebih kecil lagi dari ini, maka dilanjutkan prosesnya sampai sesuai dengan yang kita inginkan errornya, maka XT-nya itu yang terakhir itu adalah akar-akar yang kita maksudkan, solusi yang kita ambil gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.